Buka kajian kita membaca suratul Fatihah, kita hadiahkan untuk pewakim masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibil kitab al-alim al-allamah Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi wa syekhuna Syekh Ihsan Muhammad Dahlan. Kana syai'un lailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim. Taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kita lanjut yang kemarin, sedikit lagi habis ini tentang roja wal khauf ya. Kemarin disampaikan bahwa kalau kita hanya pegang roja saja kita akan menyesal ya. Pegang khauf aja juga menyesal. Harus dua-duanya. Bainal khauf war raja. Di antara harapan kepada kebaikan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, dan juga takut kepada apa? Siksa Allah, marahnya Allah, dan murka Allah ya. Harus begitu selalu. Taib, kita lanjut. Kemarin sampai masih 64 ya namanya. 65 udah. 65. Tsumma i'lam itu ya. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada manafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafhatihi fid din wad dunya wal akhirah. Ya, sebelum pengen baca summa sebelum sin ya, nisa summa ke bawah.
Sebelum thumma itu kan di atas ada satu baris ya. Fata'ammal ya. Itu sedikit ini lagi diulang. Fata'ammal hadhil jumlata jiddan. Artinya setelah tadi kita kemarin tuh dijelasin begitu panjangnya, kata beliau, renungkanlah ya keterangan ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian watasammar katanya, dan apa? Bersegeralah, bersungguh-sungguhlah ya. Watanabbah lil amr, dan ya hati-hatilah ya terhadap perkara ini. Maksud apa? Jalan yang berat ini, yang sulit ini. Di hati kita harus ada dua ya, tariqatul khauf dan raja, atau raja dan khauf. Fa innahu, sesungguhnya ya, la yaji'u bil huwaina kemarin ya. Tadi itu jalan yang di hati kita harus ada roja dan khauf itu, la yaji'u bil hawaina, tidak akan datang gitu kepada kita dengan mudah. Di situ harus bermujahadah ya. Harus selalu menangkan kebaikan di hati kita. Ini Pak, begini Pak. Ini hati kita Pak, ini kekuatan malaikat ngajaknya baik, tapi juga ada kekuatan setan. Makanya dalam hal yang mudah saja kita sebutkan, orang baik itu katakanlah kal malaikah, atau ilustrasinya kasama, seperti langit ya. Orang yang jahat, orang yang terbelenggu dengan syahwat, ahli maksiat, digambarkan seperti kal setan ya, atau kal ardi, jatuh di bawah. Nah, kita harus menang ajakan baik, ajakan buruk terus begitu ya. Maka beruntunglah orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya. Nah, hawa nafsu inilah musuh terbesar kita. Yang sering saya sampaikan, innal mu'mina khuliqa muftannan. Sesungguhnya orang mukmin itu hidup dalam penuh ujian-ujian. Baina katanya khamsis syada'id, antara 5 ujian. Ujian yang pertama datang dari orang muslim sendiri, yahsuduhu, yang suka iri, dengki, hasud. Maka sering banyak baca surat Al-Falaq tuh. Qul a'udzu birabbil min syarri ma wa min syarri ghasiqin idza wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki ketika dia hasad. Orang kalau punya dapat kenikmatan, ada aja tuh yang itu. Ikul nikmatin mahsud ya. Ketiga, ada orang hasud ya. Kedua, orang munafik, yubghiduhu. Orang munafik yang memang mental ini selalu benci aja kita orang muslim. Yang ketiga, kafir. Orang kafir ini sudah Allah katakan walan tardo ankal. Apa dia? Yuqatiluhu, selalu memerangi kita sampai kita ngikut agama mereka ya. Keempat, setan, yudilluhu. Apa setan? Selalu menyesatkan kita. Nah, ini 4 faktor dikatakan eksternal yang harus kita lawan. Tapi ada satu yang paling berat Itu adanya dalam diri kita sendiri, nafsu. Yang katanya Nabi, ada aduwika ya,
A'da aduwika apa? Musuh besarmu. A'da aduwika apa? An-nafsu baina dzambaik. Di antara yang bercokol di dalam dari Anda, tubuh Anda sendiri. Nafsu itu yang kagak kelihatan dia. Kekuatan yang ghaibah enggak kelihatan, tapi punya bisa menggerakkan badan kita. Ini harus kita lawan. Lawannya dengan apa? Mujahadah, musyahadah, pendekatan diri kepada Allah, berteman dengan orang-orang soleh. Ya, cara salah satunya berteman itu ini ngaji begini nih, duduk bareng. Kemarin di Al-Ma'mur kajian tentang suhbah, berteman dengan orang-orang soleh. Bisa dilihat di YouTube dia, berteman dengan orang-orang soleh. Di antaranya ya menghadiri majelis ilmu, didapat hidayah, petunjuk, pencerahan ya. Sehingga yang tadinya hatinya lagi tergoda setan, iblis, nafsu, dia tersadarkan. Yang paling bahaya kan udah terbelenggu dengan syahwat, dia ngingetin. Dan dia sendiri agak mampu keluar dari ruangan yang begitu gelapnya. Maka terus terpuruk. Nah, ini harus kita sadari, ya. Baik. Fa innahu la yaju bil huwaina. Sesungguhnya ya jalan yang tadi yang berat tadi itu tidak bisa dicapai dengan mudah. Wallahu waliyut taufiq, dan Allah lah sebaik-baiknya yang memberikan taufik. Tsumma alam, kemudian ketahuilah, annahu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, annahu sesungguhnya ya tadi itu jalan yang berat tadi ya, menyatukan hati antara raja dan khauf. La yata'alta laka suluku hadhihi tariqah, tidak akan datang kepada Anda ya perjalanan jalan yang berat tadi itu ya, menyatukan hatinya ada roja dan haram. Wa hamlu hadhihi an-nafsil jamuh, dan mengendalikan nafsu yang apa, jamu itu ya, udah dibilangin masih aja ngeyel, berugul, baget dah ya. Dan mengendalikan nafsu yang jumuh ini, al-kaslah yang udah gitu males lagi. Itu udah bader males. Ya. Ketahuilah sesungguhnya tidak akan datang kepada Anda perjalanan yang enak ya, apa yang tadi ya, yang sulit tadi, dan tidak bisa kita mengendalikan nafsu yang badar ini dan yang nakal ini, anil khair, daripada kebaikan, bijtinabil mahbub indaha, dengan menjauhkan sesuatu yang kita inginkan tuh, indah nafsu, waqtisabi ta'ati thaqila 'alaiha, dan melakukan ketaatan yang berat atas nafsu. Kan kalau nafsu pengen melakukan kebaikan itu berat banget ya. Coba dikasih yang bersifat maksiat, seneng banget itu. Jam berapa aja dia bangun itu. Allah ya. Itu illa tadi ya. Ingat tuh. Pertamanya la yata'atta, semuanya illa. Tidak akan ya Anda menempuh jalan yang baik ini katakanlah, dan menundukkan, mengendalikan nafsu yang badar dan malas ini daripada kebaikan dengan menjauhkan sesuatu yang diinginkan nafsu.
dan melakukan ketaatan yang berat atas nafsu illa kecuali bitahaffudhi, dengan menjaga, memelihara bisalatsati usulin, 3 dasar ini. Apa tuh? Yang bapak-bapak, ibu-ibu jamaah harus pegang nih. Kalau 3 ini kita pegang, insya Allah kita akan mendapatkan jalan yang baik tadi itu, ya. Dan bisa mengendalikan nafsu kita yang badal tadi dan malas. Pertama, wat tadzakkuri laha ala sabilid dawam. Ya. Kita harus tadzakur, mengingatkan selalu. Ya. Mengingatkan selalu kepada nafsu kita ala sabilid dawam. Terus menerus maksudnya. Ala terus menerus. Oh sebentar, tadi hanya kepada 3 tadi. Wa tadzakkur laha, dan mengingat laha kepada 3 dasar ini ala sabil dawam, terus menerus. Min ghairi fatratin, tanpa dia lalai, ya. Wala ghaflah. Nah, ini ada istilah bapak-bapak, ada fatrah futur. Futur itu dia imannya ibarat lagi turun tuh, lagi surut. Futur itu malas buat ibadah, baca Quran malas, zikir malas banget, ya. Tapi kalau gitu yang maksiat seneng, itu lagi futur, berarti itu iman yang dia turun itu. Wala ghaflah, dan tidak juga ghaflah. Jadi ingatlah selalu 3 dasar ini terus menerus, tanpa Anda lalai dan lupa, gitu ya. Ahaduha, yang pertama, dzikru aqwalihi ta'ala subhanahu fi targhib wa tarhib. Selalu mengingat firman Allah Ta'ala yang maha suci dalam targhib, dalam apa? Anjuran-anjuran, kebaikan. Wa tarhib, dan dalam hib, apa tuh? Apa lawannya anjuran? Peringatan-peringatan. Gitu ya. Wasani, dan yang kedua, harus diingat terus menerus, kagak boleh lupa, nggak boleh lalai. Dzikru af'alihi subhanahu fil akhdhi wal afwi. Harus senantiasa mengingat apa? Af'al-af'alnya Allah, perbuatan-perbuatannya Allah, ya. Fil akhdhi wal afwi, dalam apa? Siksaan. Ingat tuh, Allah punya siksaan yang begitu dahsyatnya. Nanti digambarkan tuh setelahnya ayat-ayat yang bagaimana menggambarkan sifat jalalnya Allah. Ya, kalau kita belajar Asmaul Husna dibagi 2, ada sifat jamal, ada sifat jalal. Jamal itu yang baik-baik, Rahman, Rahim, Latif, Razzaq, Mun'im. Kalau jalal yang serem-serem, ya Qawiyyu, ya Matin, ya Jabbar, ya Qahar, ya itu, ya. Jadi kita tambah takut terus. Kalau yang jamal tambah bersyukur sama Allah. Nah, kita gabungin baina jalal wa jamal, jadi kamal istilahnya gitu, ya, sempurna. Taib. Wal afwi, dan ingat perbuatan Allah yang afwi, yang suka memaafkan tuh. Ingat, Allah punya siksaan dan juga punya bisa memaafkan. Ingatin terus itu, ya. Jadi kita pas ingat siksa Allah, takut. Nah, jadi enggak jadi maksiat gitu. Wasalisu, dan yang ketiga, dzikru jazaihi lil ibadi. Ya. Mengingat balasan-balasan Allah lil ibad, kepada hamba-hambanya. Fil ma'adi, di tempat kembali nanti akhirat. Minaz tsawabi, berupa pahala, wal iqabi, dan siksaan. Nah, ingat selalu nanti di akhirat tuh ada 2, ada pahala sama iqab. Bapak-bapak mau pilih mana?
Kalau maksiat, maling, mencuri dapatnya iqab apa thawab? Iqab. Kalau ngaji dapatnya thawab apa iqab? Nah, itu paham dah tuh. Nah, cari dah yang baik-baik ya. Wa tafsilu kulli faslin minha yahtaju ila suhufin katsirah. Dan tafsilu perincian, artinya kajian pembahasan secara terperinci, secara jelas. Ya. Kulli faslin dengan detail banget. Minha dari 3 tadi yahtaju ila suhufin katsirah, membutuhkan kepada apa? Lembaran-lembaran yang banyak. Wali ajliha, dan oleh karena itu ya, oleh karena 3 dasar ini boleh juga. Sanafna kitabah, kami telah mengarang sebuah buku yang berjudul Tanbihil Ghafilin. Ya, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Nah, ini subhanallah nih. Saya belum punya nih kitab beliau ini. Yang kita punya Tanbihul Ghafilin itu apa? Punyanya Syekh Samarkandi ya. Itu yang kita ngaji di Masjid Salafiyah Pangeran Jayakarta setiap hari Sabtu kedua. Ya. Kalau jam ada waktu, setiap Sabtu pertama di Pondok Kelapa Minhajul Qasidin, Sabtu kedua di Pangeran Jayakarta Tanbihul Ghafilin punya Syekh Samarkandi, Sabtu ketiga di Pondok Kelapa kitabnya Husul Hamidiyah tentang tauhid, Sabtu keempat besok di sini di Cipinang Bundar, Besar Bundar ya, Masjid apa tuh, Nurul Iman. Kita baca Nasaihul apa ibad ya. Lihat di jadwalnya ya. Itu kalau ada waktu ikutin ya. Terus kita bersobah gitu pengajiannya. Karena majlis seperti ini adalah tazkiyah. Kita sedang mensucikan diri kita, membersihkan diri kita ya. Ada ampunan Allah, ada rahmat Allah, dicatat sebagai ketaatan kepada Allah. Saya baru pulang, baru sampai, mau tadi pas maghrib. Ini sedikit puyang-puyang paling. Baik. Mana tuh hilang? Jadi ada buku Imam Ghazali ini Tanbihul Ghafil ya, karena dimurah pada kitab di Tanbihul Ghafil. Cari ya bukunya, kita baca ini bagusnya. Taib. Jadi apa? Tadi itu 3 dasar tadi ya. Itu kalau kita bicarakan secara terperinci itu butuh apa? Kajian yang sangat mendalam. Selain di sini suhufin katsirah, butuh beberapa lembaran yang banyak ya. Kemudian beliau katakan wali ajliha, dan karena hal inilah ya, tentang 3 dasar tadi, usul tadi, saya telah mengarang sebuah kitab yang bernama Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang lalai. Wa nahnu nusiru fi hadzal kitab ya, dan kami katakanlah menunjukkan fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, kitab yang ada di tangan bapak-bapak Minhajul Abidin ini, ila kalimatin. Nah, dan katanya kami akan tunjukkan di dalam kitab ini beberapa misalnya kalimat, beberapa nasihat lah, keterangan ya, tuqifuka alal maqsud, katakanlah sekedar untuk menyampaikan atas yang dimaksud daripada 3 usul tersebut, insyaallahu azza wa jalla, wallahu waliyut taufiq.
dan Allah lah ya walil taufiq. Nah ini al aslu al awwalu ya. Jadi beliau sebutkan juga di dalam kitab ini ya, tapi ini kagak gitu mendalam. Kalau mau dalam baca kitab apa? Tanbihul Ghafilin ya. Ini ada kitab-kitab beliau yang mungkin yang hilang, tercetak, ada yang belum, harus dicari. Saya berazam pengen punya tuh, keren ini kalau beliau sampai ini, ada kitab Tanbihul Ghafilin. Al aslu al awwalu, dasar yang pertama, aqwaluhu subhanahu wa ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tadabbar ayyuhar rajul ya, ma fil kitabil aziz. Ayyuhar rajul itu larinya kemana? Ke kita ini ya. Wahai, biasanya kalau rajul tuh diarahkan kepada katakan tokoh-tokoh tasawuf, orang-orang yang sedang perjalanan menuju Allah. Orang-orang yang sedang berjalan menuju Allah, tadabbar, renungkanlah, perhatikanlah, ma fil kitabil aziz, apa yang ada di dalam Al-Quran yang mulia, min ayatit targhib wa tarhib ya, yang di dalamnya ada ayat-ayat tentang targhib. Tadi apa? Motivasi, dorongan-dorongan. Wa tarhib, dan apa tarhib tadi ngertinya? Peringatan-peringatan yang nakut-nakutin tuh. Wa tarjiyah, berisi ada harapan-harapan. Wa takhwib, nakut-nakutin ya. Famin ayatir raja, juga renungkanlah ayat-ayat tentang roja, tentang harapan kepada Allah. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Janganlah kalian berputus asa daripada rahmatnya Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Wah, ini ayat yang keempat ini. Kalau kita baca sejarah tentang tobatnya Wahsy. Siapa Wahsy? Siapa yang tahu Wahsy? Wahsy ini adalah budaknya Hindun. Hindun setelah perang Badar kalah, ya, itu marahnya, bencinya menggejolak itu. Dia jual seluruh harta kekayaannya untuk membalas dendam. Terjadilah yang namanya perang Uhud. Di perang Uhud ini Hindun sudah menyuruh budaknya bernama Hindun untuk membunuh Sayyidina Hamzah. Ya, dikenal dengan apa? Saifullah, pedangnya Allah. Ya, kalau berhasil membunuh akan saya bebaskan. Nah, itu. Akhirnya Wahsy ini dari gunung ke gunung itu, namanya dia jago tombak emang. Dari jarak jauh tuh lemparin tombaknya kena ke dada Sayyidina Hamzah. Gugur seketika itu. Gugur, kemudian lapor ke Hindun. Sayyidina Hamzah tewas, sudah mati. Itu masih belum percaya dia. Lagi perang hebat itu kan. Aina jutsatuhu? Mana bangkainya? Di sebelah sana. Padahal lagi perang, lagi hebatnya itu. Itu dia cari jasadnya Sayyidina Hamzah. Udah ketemu, masih belum puas juga, ditendang-tendang itu jenazahnya. Belum puas juga, dia ambil pisau, dia robek dadanya Sayyidina Hamzah. Belum puas juga, itu nafsu ya. Nanti ada lagi pembahasan ke situ Ibu Hindun. Itu namanya nafsu binatang buas. Dalam diri kita itu ada muatan nafsu binatang buas. Maka kita suka mudah ngegampar, mudah nendang,
mudah ngebunuh, mudah mutilasi, emosionalnya sangat tinggi. Namanya nafsu syubhiyah, nafsu binatang buas. Itu ada dalam kajian innan nafsa la'ammaratun bisu itu. Ya. Kemudian setelah itu, ya, ini kisahnya tentang Hindun dulu. Selesai dah tuh ya. Ini Wahsy setelah berhasil membunuh, dia lari, ngumpet. Karena dicari-cari oleh baginda Rasul, sahabat. Lah pamannya sendiri kan Nabi. Ngumpet ya di pengasingan. Ternyata dalam pengasingan itu waqa'a fi qalbihi al-Islam. Ada hidayah pengen masuk Islam. Nulis surat sama Nabi. Ya. 4 kali tuh suratnya. Ya Rasulullah, ya Muhammad, ya. 4 kali. Ada hidayah, saya pengen masuk Islam. Apakah dosa-dosa saya diampuni? Ayat pertama tuh dibacain. Oh, ada beberapa syarat tuh. Ayat itu disampaikan lagi. Wah, kalau begini mas saya kagak mampu ini. Setelah tobat melakukan amal soleh, Muhammad, ada nggak ayat lain yang lebih enakan gitu buat saya? Itu sampai nawar 4 kali. Ya. Yang keempat ini nih. La taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yang keempat. Ya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah ya mengampuni semua dosa. Ini buat kita juga bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah kita jatuh dalam dunia gelap, zalim, dosa, maksiat, ngotorin pikiran hatinya, jangan putus asa. Terus aja bertobat segera dan perbaiki dirinya, banyak istighfar terus itu. Ya. Baik. Kemudian wa may yaghfiru dzunuba illallah, dan siapa yang mengampuni dosa-dosa illallah, kecuali Allah. Ghafirudz dzambi, Allah lah pengampun dosa. Wa qabilut taubi, Allah lah penerima taubat. Wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dan Allah lah yang yaqbalu menerima at-taubata taubat, jadi maf'ul bih itu an ibadihi, dari hambanya. Terus apa tuh? Wa ya'fu anis sayyi'at, dan Allah mengampuni dari perbuatan-perbuatan buruk. Kataba rabbukum ala nafsihi rahmah, dan Allah telah dan Tuhan kalian telah menetapkan atas dirinya apa? Rahmah. Artinya Allah tuh penuh dengan rahmatnya yang begitu besarnya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'in, dan rahmatku itu luas kepada segala sesuatu. Fasaktubuha lilladzina yattaqun, dan akan aku berikan rahmatku itu kepada orang-orang yang bertakwa. Itu ya. Innallaha bin nasi la raufur rahim, sesungguhnya Allah ya, ini lamnya lam taukid, la raufu, sama seperti innan nafsa la amarah, sama tuh ya. Ini uslub namanya sama, innallaha la raufur rahim bin nasi, sesungguhnya Allah ya maha penyayang dan maha pengasih kepada manusia. Kemudian wa kana bil mu'minina rahima, ingat tuh, dan Allah maha penyayang kepada
mu'minin. Asalnya wa kana Allahu rahiman bil mu'minin. Rahim jadi apa? Jadi khabar kana mansubun wa alamatun nasbihi fathatun zahiratun fi. Fahadhihi wa nahwaha ayatur raja. Ya. Ayat-ayat ini tadi semuanya dan contoh-contohnya ini masuk dalam kategori ayat-ayat harapan kepada Allah. Nah itu ya. Itu yang kita ingat selalu tuh. Kemudian ayat-ayat tentang yang khauf, takut. Wa min ayatil khaufi wasyasati qauluhu ta'ala. Dan di antara ayat-ayat yang mengandung makna-makna khauf, takut dan siasah sebagaimana firman Allah Ta'ala, ya ibadi fattaqun, wahai hamba-hamba Allah, hamba-hambaku, takutlah, bertakwalah. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha, apakah kalian mengira sesungguhnya kami telah menciptakan Anda abatha, sia-sia, wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami. Bapak-bapak, kita semua akan kembali kepada Allah. Maka inna lillahi wa inna ketika kita kembali sama Allah, ditanya kita mau ngapain lu semalam, tanya ngaji, dikasih langsung 100 juta. Tiga maksiat dikemplang-kemplangin, ya. Paham ya? Ayahsibul insanu ayyutraka sudaa, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Kagak, semua perbuatannya akan diperhitungkan. Laisa biamaniyikum, bukanlah yang dicita-citakan oleh kalian, wala amani ahli kitab, dan bukan juga yang dicita-citakan oleh ahli kitab, orang Yahudi maksudnya. Man ya'mal su'an yujza bihi, barang siapa yang melakukan keburukan, su'an keburukan, yujza bihi, maka dia akan diganjar, dibalas dengan keburukan itu. Wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira, dan dia tidak akan mendapatkan baginya dari selain Allah waliyan dan juga tidak mendapatkan nasira. Artinya orang-orang yang melakukan keburukan, kejahatan, kezaliman, dia tidak akan mendapatkan pertolongan dan wali dari Allah. Ya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, dan mereka mengira bahwa mereka telah melakukan sebuah kebaikan, padahal mereka melakukan kejahatan. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan tampaklah bagi mereka dari Allah ma lam yakunu yahtasibun, ya, yang tidak sebagaimana mereka perkirakan. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura, ya. Wa qadimna ila ma fa'ilu, dan kami telah telah suguhkan, telah jadikanlah, ya, ma'amilu, apa yang telah mereka lakukan, min amalin, dari sebuah amal, faja'alnahu, maka kami jadikan amalnya itu haba'an manthura. Apa tuh? Debu yang berterbangan. Artinya amal ibadahnya sia-sia. Nas'alullah ta'ala ayyusallimana birahmatihi. Nah, ini
Setelah dengar ayat-ayat ini, kata Imam Ghazali, kita mohon kepada Allah, semoga Allah menyelamatkan kita dengan rahmatnya Allah. Udah, ayat-ayat roja udah, ayat takut udah, sekarang ayat-ayat tentang latif. Wa minnal ayatil latifah al-jami'ah bainal khawfi war raja qaulu ta'ala. Dan diantara ayat-ayat Allah yang latifah, artinya yang penuh dengan kelembutan, ya, yang baik-baiklah, yang rahman. Al-jami'ah, yang menyeluruh, bainal khawfi war raja, diantara khauf dan raja. Qauluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, nabbi, fil amr nih, nabbi ibadi, Muhammad, beritakanlah ibadi, kepada hamba-hambaku, apa? Anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya saya Tuhan yang maha pengampun dan lagi maha penyayang, gitu ya. Tsumma qala fi aqibihi, kemudian Allah berfirman juga di ayat yang berikutnya, gitu aja ya, yang mengiringinya berikutnya, akibat yang setelahnya berikutnya. Wa anna adzabi huwal adzabul alim. Nah, ingat nih, yang suka maksiat-maksiat nih, sesungguhnya azabku ini adalah azab yang paling pedih. Nah, ingat, biar kita tambah takut sama Allah. Li'alla yastauli 'alaikar raja'u bimarrah. Nah, di sini agar, ya, Anda tidak cenderung hanya kepada sifat roja saja. Kemarin tuh, ya, berharap, harus ada harap dan khauf. Ingat nih, bimarrah, saya sama sekali, ya, agar Anda tidak hanya didominasi cenderung kepada punya harapan aja sama Allah, tapi nggak punya rasa takut. Harapan tapi maksiat terus, udah bahaya. Ya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, syadidul iqab. Nih, azab Allah yang sangat pedih, dahsyat. Tsumma qala fi aqibihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, Dzat-tauli la ilaha illahu. Dzat-taul, arti Allah lah yang memiliki kelapangan, ya, luas dalam rahmatnya, kebaikannya. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Allah. Kenapa tuh? Li alla yastauli 'alaikal khaufu bimarrah. Agar Anda jangan hanya didominasi oleh rasa takut saja, gitu ya. Wa a'jaba minhu, dan ajib aja, kagum aja sama Allah. Qauluhu ta'ala, subhanahu wa ta'ala, wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah mewanti-wanti kalian. Ya. Tsumma qala fi aqibihi, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat berikutnya, wallahu raufum bil ibad, dan Allah maha penyayang kepada hambanya. Wa ajabu minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala, man khasyar rahmana bil ghaib. Wa ajabu, dan yang kagum kepada Allah, firman-Nya, man khasyar rahmana bil ghaib, siapa orang yang takut kepada Allah yang maha penyayang, bil ghaib, yang ghaib. Allaqal khasyata bismir rahman. Sini Allah menggandengkan, katakanlah, rasa takut tadi, khasyah,
dengan nama Rahman. Ya. Duna ismil Jabbar, bukan nama Allah yang Maha Jabbar, yang Maha Perkasa. Tapi dengan Rahman. Wal Muntaqim, dan Allah tidak juga menggandengkan namanya dengan Muntaqim di sini. Muntaqim yang Maha membalas. Wal Mutakabbiri, dan yang sombong, yang besar. Wa nahwi, dan yang sepertinya. Litakuna al-khasyatu ma dzikrir rahmah, agar rasa takut itu disertai dengan mengingat kepada Allah yang Maha Rahman. Ya, jangan putus asa, ada takut, ingatnya Allah Jabbar enggak. Di sini sebutin yang Rahman. Fala takunul khasyatu tatiru qalbaka bimarrah, janganlah sama sekali, ini fala takunu bimarrah, artinya jangan terjadi, jangan sama sekali itu. Ya, rasa takut itu tatiru qalbak, menguasai hati Anda. Takut terus akhirnya. Ya udah dah, saya mah neraka ada. Ya jangan. Tapi ingat, ada rahmat Allah, ampun Allah, ya. Segera bertaubat. Fayakunu takhwifan fi ta'minin wa tahrikan fi taskinin, katanya. Maka dia akan menjadi takut itu dalam rasa aman, dan gerakan dalam taskin, dalam ketenangan gitu. Kama taqulu, sebagaimana Anda katakan, ama takhshal walidatar rahimata, tidakkah Anda takut kepada seorang ibu yang penyayang? Paham gak Pak? Arti ibunya tuh penyayang, artinya walaupun kita berbuat salah, ibu kita tuh maafin. Allah juga begitu. Ketika kita berbuat salah, Allah Maha Pemaaf. Jadi jangan itu. Teruslah mengharap ampunannya. Amma takhaful walidatal musyfiqa, ya. Tidakkah engkau takut pada seorang bapa yang penyayang itu? Ama tahdurul amirul karim, tidakkah engkau takut kepada pemimpin yang mulia? Enggak kan? Wal muradu min dzalika an yakuna tariqu adlan. Maksudnya dari tadi Allah gambarkan ayat-ayat roja, ayat-ayat khauf, ayyakuna tariqu adlan, agar kita selalu di tengah-tengah tuh, baina roja dan khauf. Kagak roja aja, kagak khauf aja, harus tariqu adlan, kedua-duanya. Fala tadhhabu ila amnin wa qunutin, janganlah Anda pergi atau menuju kepada tadi, ya, aman dan putus asa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal mutadabbirina, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kami, kata pemain, wa iyyakum, dan kalian semuanya, minal mutadabbirina, di antara orang-orang yang merenung, berpikir, li hadza dzikril hakim, kepada ayat-ayat Allah yang mulia ini. Wal 'amilina bima fihi min bima fihi bi rahmatihi, dan orang-orang yang mengamalkan apa-apa yang ada di dalam Al-Qur'an bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, ya. Dalam istilah lain Al-Qur'an juga namanya az-zikru, maka az-zikru al-hakim. Ini minal mutadabbirina li hadza dzikri, keren ya. Lu enggak begini ya, minal mutadabbirina minal Qur'an, ya. Itu kalau gitu bahasanya kurang sastra namanya. Dia pakai minal mutadabbirina li hadza dzikril al-hakim. Kan zikir adalah Quran. Tayyib, wal 'amilina bima fihi bi rahmatihi, dan beramal terhadap apa yang ada di dalam Al-Qur'an bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah. Innahu huwal jawadul karim,
Sesungguhnya Allah ya yang Maha Pemurah, yang Maha Mulia. Jawad itu kan suka bagi-bagi apa pemurah ya. Nah, itu semua tadi keterangan tentang ya dari Al-Qur'an. Sekarang al-aslu tsani, dasar yang kedua, fi afalihi azza wa jalla wa muamalatihi, pada perbuatan-perbuatan Allah dan muamalah Allah. Amma min janibil khaufi, adapun dari sisi rasa takut tadi, fa'lam, ketahuilah, anna iblisa abadahu thamanina alfasanatin. Ini gambaran ya dari sisi takut nih ya, biar kita hadir di sini. Ini bagus beliau menghadirkan cerita. Biasanya cerita itu lebih mengena di hati ini pendengar ya, dongeng-dongeng. Kenapa dalam Al-Quran ada kisah-kisah? Itu dia, itu tsabbita fuadaka. Rasulullah itu kan apa, diceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, kisah-kisah terdahulu, biar Nabi kuat gitu. Ya, kalau Nabi menghadapi musibah, lihat tuh nabi-nabi lain juga sama. Nah, itu ya. Nih, anna iblisa, bahwa ada seorang iblis, abadahu, telah menyembah Allah Ta'ala, thamanina alfasanatin, selama 8.000 tamanin apa? 80 ribu tahun. Banyak sedikit tuh. 80 ribu tahun. Falam yatruk fima qila mawdi'il qadamin illa wa sajada lillahi ta'ala fi sajdatan. Tuh, falam yatruk artinya selama 80 ribu tahun iblis kagak pernah meninggalkan ibadah. Bahkan dikatakan, katanya, mawdi'i qadamin illa, di setiap tempat apa kata telapak kaki, illa, melainkan wasajada lillahi ta'ala fi sajdatan. Itu malaikat apa, ada sujudnya malaikat. Tsumma taraka amran wahidan. Nanti bapak-bapak, kalau dilihat di setiap bumi terpijak ini, itu ada sujudnya para tadi tuh si ini tuh iblis, ibadahnya luar biasa. Tsumma taraka amran wahidan, kemudian beliau meninggalkan satu kali aja perintah Allah. Fataradahu an babihi, maka dia diusir sama Allah dari pintunya. Wa daraba bi wajhihi, dan ditabokin wajahnya. Bukan. Wa daraba bi wajhihi ibadata tsamanina alfasanatin. Padahal kan dia sudah apa? Sudah menyembah Allah selama 80 ribu tahun. Nah, bapak-bapak merenung, ini kita udah nyembah Allah udah berapa banyak? Udah berzikir istighfar Allah seberapa banyak? Belum apa-apanya kita kan. Ini aja 80 ribu tahun kagak berhenti ibadah. Tidak ada satu jengkal pun di bumi ini kecuali sebab sujudnya para iblis tadi. Cuman gara-gara satu kali doang diusir, dimarahin. Ya. Nah, ini maksud tadi sisi afalnya Allah nih. Ya, langsung Allah marah-marah. Nabi Adam coba dikasih fasilitas banyak, jangan kau deketi pohon uldi. Tergoda, diusir. Nah, itu ya. Itu namanya bentuk afalnya Allah, muamalahnya Allah. Ini kesini nih mulai cerita dari ayat ya. Sekarang hadis tambah nikmat ini. Bagus-bagus ceritanya saya baca. Taib lihat lagi ya. Mananya? Wala'anahu, tuh. Dan Allah laknat dia ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Gara-gara satu salah. Kita udah berapa kali salah? Bagus yang aku banyak
Itu namanya Allah turunkan rahmat itu. Banyak orang berbuat salah nggak ngaku salah, ya, nggak i'tiraf. Wa a'adda lahu 'adzaban alima, dan Allah ada janjikan bagi dia azab yang aliman, yang pedih, ila abadal abidin, selama-lamanya. Coba. Jadi jangan bangga baru bisa tahajud sebulanan. Gak ada apa-apanya tuh. Allah udah marah, dikemplang habis-habisan. Satu cerita lagi ya. Udah ini ya, udah azan ya. Satu cerita lagi. Hatta ruya, katanya, an-sadiqal amin. Bahkan katanya diriwayatkan, ini hati bahkan biar lebih kuat ke atas, diriwayatkan bahwa Rasulullah, ya, as-sadiqil amin, yang jujur dan terpercaya, salawatullah alaihi wasallam, semoga Allah mencucurkan salawat dan salamnya, ra'a Jibril alaihi salam. Jadi ceritanya Nabi melihat Jibril, ya, mu'ta'alliqan bi astaril Ka'bah, bergelantungan di apa satar itu, kelambunya Ka'bah, ada yang hitam itu, nah gitu. Wa huwa yasrukhu wa yunadi, dan si Jibril ini teriak dan memanggil, berseru, ilahi wa sayyidi, itu, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, la tughayyir ismi, jangan kau rubah namaku, maksudnya jangan kau hapus namaku, gitu ya. Wala tubaddil jismi, dan jangan kau tukar juga jisimku, begitu dia takutnya. Summa, habis sudah. Summa Adam salawatullah, summa Adam sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi Adam, semoga Allah menjujurkan salawat dan salamnya. Safiyuhu wa nabiyuhu. Maksud gini, ingat juga nih, Nabi Adam, beliau adalah safiyuhu wa nabiyuhu, ya, kekasihnya Allah, nabinya Allah, alladzi khalaqahu biyadihi, yang Allah ciptakan dia dengan tangannya langsung. Wasjada lahu malaikatahu, dan Allah perintahkan malaikat sujud kepada dia. Bagaimana tuh terhormatnya Nabi Adam tuh. Wa hamalahu ala anaqihim ila jiwarihi, dan dibawanya Nabi Adam dipanggul tuh oleh para malaikat sampai kepada sisi Allah. Anbasata fa akala akalatan wahidatan, dia atau anbasata, di sorga dikasih tempat yang begitu luasnya, semuanya boleh apa aja kecuali makan ini. Fa'akala aklatan wahidatan, dia makan buah khuldi. Lam yu'dzan lahu fiha, yang tidak diizinkan baginya, ya, di dalam surga makan itu. Fanudiya Allah la yujawiruni man asani. Pas Nabi Adam makan buah khuldi, tahu-tahu ada suara begini, ala la yujawiruni man asani. Ketahuilah, tidak ada yang boleh tinggal bersamaku, bertetangga bersamaku, orang-orang yang telah mendurhakaiku. Paham Pak? Kagak boleh lagi nganter abah pakai motor. Kalau buat malu al-khabir. Paham ya? Mohon maaf ya yang kemarin ya. Wa amaral malaikata alladziina hamalu sarirahu, ya, dan Allah memerintahkan para malaikat-malaikatnya
yang hamilahu, yang telah membopongnya, yang telah membawa sarirahu, tempat tidurnya, bizu ya apa sarirahu yazu apa tuh yazujunahu, yazuzunahu. Oh, artinya yang membawanya, yang menyetirnya akan dibawa ya. Min sama in ila sama. Oh, maksudnya dan Allah memerintahkan para malaikat ya. Tadi kan membawa Nabi Adam kan. Bapak begini maksudnya. Kan Nabi Adam tadi berbuat salah. Lalu Allah langsung pengumuman, kagak ada yang boleh dekat denganku orang-orang yang telah berdurhaka kepadaku. Kemudian Allah memerintahkan para malaikat untuk membopong tuh Nabi Adam, turun dari langit pertama, langit min samain ila samain, terus hatta auqauhu fil ardi, sampai dilemparkanlah di bumi ya. Walam yakbalu taubatahu, coba itu, dan Allah kagak terima taubatnya, fi maruya, sebagaimana diriwayatkan, hatta baka ala dzalika, sampai dia Nabi Adam menangis karena kagak diterima taubatnya, mi'atai sanah, selama 200, coba itu 200 tahun nanti. Wal yahaqahu minal hawani wal bala ma yahiqahu, dan apa? Tadi udah kagak diterima tobatnya, lalu Nabi Adam terus mendapatkan hawan, kehinaan, bala, musibah tuh. Begitu orang-orang yang berbuat dosa, hati-hati itu. Nanti rezekinya dibuat susah, otaknya dibuat butek aja. Ya. Wa baqiyat dzurriyyatuhu fi tabi'ati dzalika 'alal abad. Ya. Jadi jamaah ini cerita yang terakhir aja ya, udah azannya. Jadi Nabi Adam kan itu Allah turunkan di bukit kaki Himalaya di India, ya. Tapi kan itu fatalaqa Adam min rabbih, dikasih pesangon, kata dikasih kekuatan lah, dikasih zikir-zikir, amalan. Terus berjalan, hatinya hancur tuh, sedih tuh 200 tahun. Pengen ketemu Siti Hawa. Ya, di tengah perjalanan sebelum sampai Mekah, ini singkatnya aja, itu Nabi Adam ini tersungkur lemas, lalu mengatakan, ya Rabb, bihaqqin nabiyika rahmah an taghfira li. Ya Allah, dengan kebesaran Tuhanmu yang maha rahmat, ampunilah dosa-dosaku. Bukan dia. Ya Rabb, bihaqqin nabiyyika rahmah. Nah, ini tawasul nama Nabi Adam. Ya Allah, dengan kebenaran nabimu yang penuh rahmat, ampunilah dosa-dosaku. Kata Allah, Adam, min aina arafta Muhammadan wa lam ya'tibad. Dari mana Anda mengenal sosok yang bernama Muhammad sedangkan dia belum aku? Nah, kan beda kan, jauh kan Nabi Adam sama awal ini sama khatamun nabiyyin. Apa katanya? Allah, hinama adkhaltani jannata, ketika engkau masukkan aku ke dalam sorga, fara'aitu 'alal arsy maktuban, aku lihat di dalam sorga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Tidak ada nama yang bersanding dengan namamu ya Allah, kecuali dia adalah makhluk yang sangat engkau cintai. Apa kata Allah? Shadaqta ya Adam. Katanya, laulahu ma khalaqtuka. Dalam riwayat lain, laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan karena dia, engkau tidak akan aku ciptakan. Kalau bukan karena Rasulullah, aku tidak akan menciptakan alam ini. Nah, itu juga salah satu cerita taubatnya Nabi Adam, tawasul dengan Nabi taubatnya Nabi Adam, tawasul kepada baginda Rasul. Saya bikin YouTube itu judulnya begitu. Pengajiannya kan itu di Masjid Jami Al-Muqarrabin. Ya. Kitabnya tentang sejarah Rasulullah, tinjauan tasawuf.
Ada yang mengomentari itu kagak nyambung katanya. Memang kadang kan masih jauh kan. Ya Rasulullah kan khatamun nabiyyin. Nabi Adam Abul Basar pertama kali. Ada lagi jamaah yang komentari, kalau antum hadiri pengajiannya pasti paham. Itu tentang taubatnya Nabi Adam bertawasul kepada Rasulullah. Ya, jamaah semoga kajian ini membuat kita segera tobat apabila kita melakukan kesalahan, ya. Terus perbaiki diri kita agar menjadi kekasih Allah. Kalau kita salah segera bertobat, jangan ditunda-tunda, jangan ditunda-tunda. Nanti malam belum tentu nanti malam masih ada umur, ya. Jadi segera bertobat. Wa fasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Segeralah, ya, minta ampun kepada Tuhan kalian dan segeralah, ya, mencari rahmatnya Allah. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin. Allahumma ij'alna minal mustaghfirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, bermaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.